Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali belajar via YouTube ini ya, pelajaran PAI KD yang ke-6, yaitu dengan tema atau judul memahami ketentuan zakat. Nah, ini KD dan tema kita. Dan adapun KD keterampilannya ya, kompetensi dasar keterampilan yang hendak dicapai itu mempraktekkan ya, untuk mampu mempraktekkan zakat atau ketentuan zakat ya. Nah, ini pelajaran kita pada KD yang ke-6 ini atau tema yang ke-6 ini. Nah, tujuan pelajaran kita pada PAI kelas 9 ini dengan KD yang ke-6 ini ya, ini yang paling penting. Pertama, menyebutkan pengertian zakat. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang ketentuan zakat. Ketiga, menyebutkan asnaf zakat ya, yang serta pembagiannya. Dan yang keempat, mengidentifikasi ketentuan zakat ya, dan yang kelima, menunjukkan contoh pelaksanaan zakat. Inilah tujuan dari pembelajaran dengan tema zakat ya, pada KD yang ke-6 ini ya. Adapun pengertian zakat ini, definisi ya, definisi zakat ini penting ya. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, ya, yang berhak menerimanya itu ada 8 yang kita sebut dengan 8 asnaf ya. Nah, ini pengertian daripada zakat. Nah, dalil tentang zakat atau perintah untuk kita berzakat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini dalil atau perintah berzakat ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 83. Bahkan Allah gandengkan antara salat dan zakat itu bergandengan ya. Jangan sampai kita melaksanakan sholat lalu kemudian kita tidak mengeluarkan zakat, atau sebaliknya hanya mengeluarkan zakat tidak sholat. Ini tidak balance, dan ini harus ya dilaksanakan kedua-duanya ya. Nah, ada beberapa macam zakat. Yang pertama itu zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Nah, zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim setahun sekali sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Nah, ini zakat fitrah. Kemudian zakat mal ya, adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang hartanya sudah mencapai nisab atau ukuran minimal wajib zakat ya, dan telah sampai haulnya 1 tahun. Nah, ini macam-macam zakat. Harta yang dizakatkan, pertama, kalau zakat fitrah itu makanan pokok sebanyak 1 sa atau 2,6 ya, biasa kita selama ini 2,5 kg per jiwa setiap tahun ya. Nah, beberapa ulama ya tentang zakat fitrah ini boleh dengan ya uang, karena memang kebutuhan masyarakat hari ini ya butuh uang untuk keperluan yang selain dari membeli beras ya. Nah, kemudian zakat mal, yaitu emas, perak, hasil pertanian, binatang, ternak,
profesi atau gaji, ya unggas barang temuan, ini zakat mal. Ini banyak macamnya, ya. Nah, dalil asnaf zakat itu dalam surat At-Taubah ayat 60, ya, Allah menyebutkan sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allab yang dibujuk hatinya untuk memberdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Ini dalil wajibnya kita mengeluarkan zakat, ya. Dalil orang-orang yang berhak menerima zakat, atau yang kita sebut dengan asnaf zakat, ya. Nah, adapun yang berhak menerima zakat atau asnaf zakat itu ada 8. Ya, pertama fakir. Ya. Ya. Nah, fakir ini dalam keseharian kita yang kita pahami, fakir ini, ya, dia tidak punya apa-apa, tidak punya tempat tinggal, ya, tidak punya penghasilan yang memadai, bahkan tidak punya penghasilan pekerjaan. Nah, kemudian yang miskin itu, ya, punya tempat tinggal tapi tidak punya pekerjaan yang memadai, ya. Kemudian amil yang berhak menerima zakat, amil yang hari ini sering disebut dengan panitia zakat. Dan yang keempat mu'allab, ya, ini orang yang lembut hatinya, yang baru masuk Islam, ini yang disebut dengan mu'allab, ya, itu mereka wajib diberikan zakat. Dan budak hamba sahaya yang hari ini mungkin di negeri kita atau di dunia hari ini mungkin tak ada lagi, ya, hamba sahaya, perbudakan tak ada lagi. Dan yang keenam itu gharib, ya, orang yang berhutang, ya, yang hutangnya banyak, hutangnya itu ada hutang kebutuhan pokok, ya, bukan hutang primer, hutang kredit mobil, hutang kredit rumah, tidak, tapi hutang kebutuhan pokok. Dan yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Dan kedelapan ibnu sabil, ya. Nah, inilah yang asnaf zakat, penerima zakat, ya. Contoh pelaksanaan zakat, ya. Satu, mengeluarkan zakat dari usaha pertanian. Kedua, mengeluarkan zakat dari profesi atau keahlian yang dimiliki. Misalnya kalau pertanian kan banyak pertanian usaha di sawah, misalnya padi, ya, banyak jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan misalnya, ya, baik di ladang ataupun di sawah. Kopi misalnya, ini usaha pertanian, dan lain-lain, buah-buahan, ya. Kemudian mengeluarkan zakat dari profesi, ya, keahlian memiliki, misalnya dokter, ya, dosen, ya, nah, macam-macam, guru, ya, ini yang bulanan mereka dapat. Kemudian ketiga, mengeluarkan zakat dari usaha bengkel atau jasa, ya, mengeluarkan zakat dari kepemilikan emas atau perhiasan, ya. Nah, ini ada kadar dan ketentuannya. Mengeluarkan zakat dari barang yang ditemukan secara tidak sengaja dan tidak memiliki status kepemilikan, ini juga harus dikeluarkan zakatnya. Nah, hikmah zakat yang satu, membersihkan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa, ya, yang ditimbulkan dosa dan kesalahan serta dampak buruk dalam hati.
2. Meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang. 3. Menghimpun hati yang bercerai-berai. 4. Membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang miskin. 5. Membersihkan harta dan mengembangkan serta menjaga melindunginya dari berbagai musibah. 6. Menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat. Nah, ini hikmah pada zakat, ya. Ini secara secara umum tentang zakat. Adapun rinciannya, berapa emas yang harus kita keluarkan, berapa ukuran nisabnya, hewan ternak berapa ekor misalnya, ya. Kalau pertanian sawah yang dialirkan irigasi atau yang dari hujan saja itu berbeda. Nah, itu ada di buku yang perlu antum pelajari lebih detail. Tapi itu saja, banyak kekurangan banyak kehidupan, ya, dari Ustaz.